Malam Kelam. Waktu itu, kami berlima sepakat buat naik gunung di daerah Jawa Tengah. Gak ada rencana yang terlalu matang sebenarnya, semuanya serba spontan. Obrolan awalnya cuma dari nongkrong biasa di warung kopi pinggir jalan. Malam itu suasananya santai, ditemani kopi hitam dan gorengan, sampai akhirnya Rian nyeletuk soal rencana naik gunung. Udah lama gak naik ya, gas gak weekend ini? Katanya sambil nyeruput kopi. Tanpa banyak mikir, Bagas langsung nyaut, gas lah. Biar ada cerita dikit hidup kita. Aku sebenarnya nggak terlalu yakin, tapi karena yang lain semangat, aku ikut-ikutan aja. Dito yang paling heboh. Dia langsung buka HP, cari-cari gunung yang katanya nggak terlalu susah tapi view-nya dapet. Aldi cuma senyum-senyum aja, tapi dari matanya kelihatan dia juga excited. Akhirnya diputuskan, kami bakal naik salah satu gunung di Jawa Tengah yang katanya jalurnya masih cukup alami, belum terlalu ramai. Justru itu yang bikin kami tertarik. Kami pikir bakal seru, sepi, dan bisa bebas ngapa-ngapain tanpa gangguan. Hari keberangkatan pun tiba. Kami berangkat pagi-pagi buta, naik motor beriringan. Udara masih dingin, jalanan masih sepi, dan suasana itu bikin semuanya terasa menyenangkan. Sepanjang perjalanan, kami bercanda, saling ejek, bahkan sempat berhenti di warung cuma buat sarapan mie instan dan kopi lagi. Sesampainya di base camp, suasananya cukup tenang. Gak terlalu ramai pendaki lain. Hanya ada beberapa orang yang lagi siap-siap turun. Base camp itu sederhana. Bangunan kayu dengan halaman tanah yang agak becek karena semalam katanya hujan. Kami turun dari motor, langsung regangin badan sambil ngobrol santai. Dito langsung buka tas, ngecek perlengkapan, tapi sambil bercanda juga. Kalau ada hantu di atas, gue ajak selfie aja, katanya sambil ketawa. Bagas langsung nyaut, yang penting jangan lo ajak turun, goblok. Kami semua ketawa keras. Suasana benar-benar santai, gak ada rasa khawatir sama sekali. Saat kami lagi daftar di base camp, ada seorang penjaga yang dari tadi memperhatikan kami. Usianya mungkin sekitar 50-an. Wajahnya tenang, tapi tatapannya agak dalam. Dia nggak banyak bicara, cuma sesekali ngelirik ke arah kami yang dari tadi berisik. Setelah kami selesai isi data, dia akhirnya bicara pelan. Kalau naik gunung, jaga sikap ya. Jangan sembarangan. Kalimatnya sederhana. Nggak panjang, nggak juga terdengar mengancam. Tapi entah kenapa, ada sesuatu di nada bicaranya yang bikin kalimat itu terasa beda. Aku sempat diam sebentar, ngerasa kayak diingetin serius. Tapi belum sempat aku respon, Dito malah ketawa kecil. Iya, Pak, santai aja, jawabnya ringan. Rian juga ikut nimbrung, tenang, Pak, kami udah biasa naik gunung. Padahal sebenarnya, nggak juga, kami bukan pendaki yang sering-sering banget naik. Penjaga itu cuma mengangguk pelan. Tapi sebelum kami pergi, dia sempat nambahin lagi, suaranya lebih pelan dari sebelumnya. Di atas itu, bukan cuma kita. Aku sempat menoleh ke dia, tapi dia sudah kembali sibuk dengan catatan di mejanya. Aku nggak bilang apa-apa ke teman-teman, karena saat itu, mereka sudah jalan duluan, masih sambil bercanda. Kami mulai pendakian sekitar jam 9 pagi. Jalurnya cukup jelas, tanahnya masih lembab, dan pepohonan di kanan kiri cukup rapat. Udara dingin tapi segar. Awalnya semuanya terasa menyenangkan. Kami jalan santai, nggak terlalu buru-buru. Tapi seiring waktu, kelakuan kami mulai berubah. Suara kami makin keras. Bercandaan makin nggak terkontrol. Bagas mulai nyetel musik dari HP-nya dengan suara cukup kencang. Biar semangat, bro, katanya. Aku sempat bilang, nggak usah kencang-kencang, gas. Tapi dia cuma ketawa, santai, siapa juga yang dengar di sini. Dito malah mulai teriak-teriak gak jelas, sekadar buat dengar suaranya mantul di hutan. Weoye, teriaknya, suara itu menggema. Tapi anehnya, gema itu terasa lama hilangnya, seolah-olah hutan itu menahan suara kami. Rian ikut-ikutan, dan akhirnya kami semua jadi makin berisik. Obrolan kami juga mulai ngawur, candaan kasar, kata-kata kotor, semuanya keluar tanpa disaring. Seolah-olah kami merasa bebas karena nggak ada orang lain. Padahal,
Mungkin kami salah. Sekitar 1 jam perjalanan, kami mulai masuk area yang lebih dalam. Pohon-pohon makin tinggi, cahaya matahari mulai berkurang karena tertutup daun-daun. Di titik itu, Dito tiba-tiba bilang dia mau buang air kecil. Dia langsung minggir ke samping jalur, dekat sebuah pohon besar yang batangnya tua dan berlumut. Aku sempat merasa nggak enak. Jangan sembarangan, Dit, kataku. Dia nengok sambil setengah ketawa. Santai aja, hutan doang ini. Aku nggak lanjut ngomong. Tapi entah kenapa, aku sempat melihat ke arah pohon itu. Batangnya besar banget, akar-akarnya menjalar kemana-mana. Dan ada bagian batang yang bentuknya agak aneh. Seperti wajah tua yang lagi menunduk. Aku langsung buang pandangan. Mungkin cuma perasaan. Dito selesai, lalu kami lanjut jalan lagi. Tapi sejak kejadian itu, entah kenapa suasana mulai terasa beda. Gak langsung drastis, tapi pelan-pelan. Udara terasa sedikit lebih dingin. Angin yang tadi terasa sejuk, sekarang seperti lewat begitu saja tanpa suara. Tapi kami tetap nggak peduli. Kami berhenti istirahat di sebuah area datar. Di situ kami makan bekal yang kami bawa. Roti, snack, dan minuman botol. Seperti biasa, setelah makan, bungkusnya kami buang begitu saja. Aku sempat mikir buat kumpulin sampahnya. Tapi lihat yang lain santai aja, aku jadi ikut-ikutan. Udahlah, nanti juga hancur sendiri, kata Bagas. Rian malah nyeletuk. Iya, ini kan alam. Nyatu lagi. Kalimat itu terdengar seolah-olah masuk akal. Padahal sebenarnya cuma pembenaran. Kami lanjut perjalanan. Semakin naik, jalur makin sepi. Gak ada pendaki lain yang kami temui. Beberapa kali aku merasa seperti ada yang memperhatikan. Tapi setiap aku nengok ke belakang, gak ada apa-apa. Cuma pohon, cuma semak, cuma hutan yang diam. Tapi diamnya itu aneh. Sekitar siang hari, kami melewati area yang cukup terbuka. Ada beberapa batu besar, dan di salah satu sudutnya, ada sesuatu yang sebenarnya waktu itu sempat aku lihat sekilas. Seperti susunan bunga. Tapi karena kami lagi fokus jalan dan bercanda, kami nggak berhenti. Kami terus naik, terus bercanda, terus menganggap semua ini cuma perjalanan biasa. Tanpa kami sadari, dari awal kami menginjakkan kaki di jalur itu. Mungkin sudah ada yang memperhatikan. Dari cara kami bicara, dari cara kami tertawa, dari cara kami bersikap, dan dari semua hal kecil yang kami anggap sepele. Seperti kencing sembarangan, membuang sampah, dan mengabaikan peringatan. Gak ada rasa bersalah sama sekali waktu itu. Kami merasa bebas. Kami merasa aman. Kami merasa hutan ini milik kami. Padahal, mungkin sejak awal, kami sudah melakukan kesalahan. Dan tanpa kami sadari, sesuatu di sana mulai mengingat kami satu persatu. Menjelang sore, langkah kami mulai melambat. Bukan karena capek banget, tapi lebih karena jalur yang kami lewati mulai berubah. Dari yang awalnya cukup jelas dan terbuka, sekarang jadi lebih rapat, lebih sempit, dan terasa seperti jarang dilewati orang. Akar-akar pohon menjalar kemana-mana, beberapa bahkan muncul di tengah jalur seperti sengaja menghalangi langkah. Cahaya matahari juga mulai berubah. Warna kuning hangat yang tadi terasa menyenangkan, sekarang mulai redup dan tertutup oleh daun-daun tinggi di atas. Udara yang tadi segar, sekarang terasa lebih dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang seperti menempel di kulit. Kami masih tetap bercanda, walaupun volumenya sudah mulai berkurang. Entah kenapa, tanpa disadari, suara kami jadi lebih pelan sendiri. Seolah-olah tempat itu membuat kami sedikit menahan diri. Aneh ya, sepi banget, kata Rian sambil melihat sekeliling. Bagas langsung jawab santai, ya bagus dong, berarti kita doang. Privasi full. Dito ketawa kecil, tapi kali ini gak sekeras sebelumnya. Aku memperhatikan, bahkan dia pun gak lagi teriak-teriak seperti tadi. Kami terus jalan sampai akhirnya menemukan sebuah tempat yang agak terbuka. Gak terlalu luas, tapi cukup untuk membuat kami berhenti sejenak. Tanahnya datar, dan di tengahnya ada sebuah batu besar yang permukaannya relatif rata. Awalnya aku kira itu cuma tempat istirahat biasa, tapi begitu kami mendekat, aku langsung sadar, ada sesuatu yang berbeda di situ. Di atas batu itu, tersusun rapi beberapa benda, buah-buahan, seperti pisang dan jeruk.
masih terlihat segar, seolah baru saja diletakkan belum lama. Di sampingnya ada bunga-bunga, sebagian sudah mulai layu tapi masih tertata rapi. Ada juga beberapa batang rokok yang disusun sejajar, dan sebuah cangkir kecil berisi kopi hitam yang masih terlihat pekat. Aku langsung berhenti. Langkahku terasa berat untuk mendekat lebih jauh. Aku pelan. Itu. Yang lain juga akhirnya menyadari. Oh, kata Rian pelan. Untuk beberapa detik, gak ada yang bicara. Suasana di tempat itu terasa beda. Bukan cuma karena ada sesajen, tapi karena semuanya terasa terlalu tenang. Gak ada suara burung, gak ada suara serangga, bahkan suara angin yang tadi masih terasa. Sekarang hilang, seperti hutan itu, menahan napas. Aku merinding. Udah, lewat aja yuk, kataku pelan, mencoba terdengar biasa. Tapi dalam hati, aku benar-benar gak nyaman. Bagas malah ketawa. Wah, rezeki nih. Dia langsung melangkah maju tanpa ragu, mendekati batu itu. Gas, jangan, kataku, kali ini lebih tegas. Tapi dia gak peduli. Tangannya langsung mengambil salah satu batang rokok yang tersusun di situ. Masih bagus ini, katanya santai. Dia bahkan sempat mencium rokok itu, lalu mengangguk seolah-olah puas. Tanpa banyak pikir, dia mengambil korek dari sakunya dan menyalakan rokok itu tepat di depan sesajen. Api korek menyala sebentar, lalu padam. Entah kenapa, saat api itu menyala, aku merasa seperti ada sesuatu yang bergerak di sudut penglihatanku. Aku langsung menoleh, tapi nggak ada apa-apa. Cuma pohon, cuma bayangan. Bagas menghembuskan asap rokok dengan santai. Lumayan juga rasanya, katanya sambil tersenyum. Aldi yang dari tadi diam, tiba-tiba ikut mendekat. Dia melihat buah-buahan itu. Ini beneran masih fresh loh, katanya. Aku langsung panik. Jangan, Di. Tapi sebelum aku sempat mendekat, dia sudah mengambil satu buah pisang. Dia kupas dan langsung makan. Lumayan, buat ganjel perut, katanya santai. Aku merasa jantungku mulai berdetak lebih cepat. Serius, jangan, itu bukan buat kita, kataku. Suara mulai terdengar tegang. Rian terlihat ragu-ragu. Dia nggak ikut mengambil apa-apa, tapi juga nggak menghentikan yang lain. Dito malah ikut maju, melihat-lihat isi sesajen itu dengan penasaran. Ini siapa sih yang naruh beginian di tengah hutan? Katanya. Aku menjawab pelan, ya, orang, buat, ya gitulah. Aku sendiri sebenarnya nggak tahu pasti, tapi aku paham. Itu bukan sesuatu yang boleh disentuh. Dito malah tersenyum miring. Kalau ada yang marah, suruh aja muncul. Katanya setengah bercanda. Bagas langsung ketawa keras. Iya, sekalian kenalan. Aldi juga ikut ketawa. Walaupun mulutnya masih penuh makanan, Rian akhirnya ikut tersenyum. Meskipun kelihatan agak dipaksakan. Semua tertawa, kecuali aku. Aku berdiri sedikit menjauh, memperhatikan mereka. Ada perasaan aneh yang semakin kuat. Seperti ada yang melihat. Bukan sekadar perasaan diawasi biasa, tapi lebih ke diperhatikan dengan serius. Aku mulai melihat ke sekeliling. Pepohonan tinggi berdiri diam. Daun-daun gak bergerak. Dan saat itu aku sadar sesuatu. Angin berhenti. Benar-benar berhenti. Padahal sejak tadi, meskipun pelan, angin selalu terasa. Sekarang, tidak ada sama sekali. Udara terasa berat, sunyi, terlalu sunyi. Tawa teman-temanku yang tadi terasa biasa, sekarang malah terdengar. Mengganggu, seolah-olah suara itu tidak pantas ada di tempat itu. Aku menelan ludah. Udah yuk, kita jalan lagi. Kataku pelan, tapi kali ini ada nada memaksa. Bagas masih menghisap rokok itu. Bentarlah, santai aja. Tapi tiba-tiba, api di ujung rokoknya padam sendiri. Padahal dia tidak mengibaskannya. Dia sempat bingung. Loh, dia mencoba menyalakan lagi dengan korek. Sekali, 2 kali, 3 kali. Api sempat muncul, tapi selalu mati sebelum menyentuh rokok. Ah, basah kali ya, katanya akhirnya, mencoba terlihat santai. Tapi aku melihat ekspresinya berubah sedikit. Aldi yang tadi makan buah, tiba-tiba berhenti. Dia melihat buah di tangannya. Katanya pelan. Kami semua menoleh ke dia. Kenapa? Tanya Rian. Aldi mengernyit. Ini, tadi rasanya manis. Sekarang, pahit.
Aku merasakan bulu kuduku langsung berdiri. "Buang!" kataku cepat. Aldi langsung meludah. Wajahnya berubah. Pahit banget. Kayak busuk. Padahal tadi dia bilang masih segar. Suasana mulai berubah. Tawa mulai hilang. Dito masih mencoba santai. "Ah, sugesti kali kalian," katanya. Tapi suaranya gak seyakin tadi. Aku melangkah mundur pelan. Mataku gak lepas dari sesajen itu. Dan saat itu, aku melihat sesuatu. Di dalam cangkir kopi hitam itu, permukaannya bergerak pelan, seperti ada yang mengaduk dari dalam. Padahal tidak ada angin, tidak ada yang menyentuh. Aku langsung merinding hebat. "Udah, kita pergi sekarang," kataku, kali ini lebih keras. Semua langsung diam. Mereka melihat ke arahku. Mungkin baru kali ini aku bicara dengan nada seperti itu. Dan entah kenapa, mereka menurut. Bagas menjatuhkan rokoknya. Aldi melempar sisa buah. Dito mundur pelan. Rian langsung mengambil tasnya. Kami mulai menjauh dari tempat itu. Langkah kami lebih cepat dari sebelumnya. Gak ada yang bercanda lagi. Gak ada yang bicara. Cuma suara langkah kaki kami di tanah. Tapi setelah beberapa meter, aku merasa ada sesuatu yang berubah lagi. Suara langkah kami. Perasa tidak sendiri. Seperti ada satu langkah tambahan. Pelan, mengikuti. Aku berhenti, yang lain ikut berhenti. Dan saat kami semua diam, suara itu juga berhenti. Kami saling pandang. Gak ada yang berani ngomong. Kami lanjut jalan lagi. Dan lagi, suara itu muncul. Satu langkah tambahan. Selalu di belakang. Selalu mengikuti. Aku tidak berani menoleh. Tapi aku tahu, sesuatu dari tempat itu tidak tinggal diam. Dan mungkin, tanpa kami sadari, kami tidak pergi sendirian dari sana. Kami lanjut jalan setelah meninggalkan tempat itu dengan langkah yang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Gak ada lagi yang bercanda. Gak ada lagi suara musik. Bahkan obrolan ringan pun hilang. Yang terdengar cuma suara langkah kaki kami sendiri. Atau setidaknya, itu yang kami pikir. Langit mulai berubah warna. Sinar matahari yang tadi masih terlihat di sela-sela daun, sekarang makin redup. Waktu sudah mendekati sore, dan kami sadar harus segera cari tempat buat mendirikan tenda sebelum gelap total. Di depan kayaknya agak datar, kata Rian sambil menunjuk ke arah jalur yang sedikit terbuka. Kami mengangguk, lalu mempercepat langkah. Dalam hati, aku cuma ingin cepat-cepat berhenti dan melewati hari itu tanpa kejadian aneh lagi. Tapi perasaan gak enak itu masih ada, bahkan semakin kuat. Akhirnya kami menemukan tempat yang cukup layak. Tanahnya agak rata, gak terlalu miring, dan ada beberapa pohon yang bisa jadi penahan angin. Walaupun suasananya tetap terasa sepi dan agak berat, kami langsung bergerak cepat. Dito dan Bagas pasang tenda, Rian bantu bersihin area sekitar, sementara aku dan Aldi menyiapkan barang-barang di dalam. Semua berjalan normal, setidaknya terlihat normal. Tapi beberapa kali, aku merasa seperti ada yang berdiri di antara pohon-pohon sekitar kami. Setiap aku menoleh, selalu nggak ada apa-apa. Tapi perasaan itu nggak hilang. "Cepetan aja ya," kataku pelan. "Kenapa?" tanya Aldi. "Nggak tahu, pengen cepet beres saja." Dia mengangguk, walaupun kelihatan dia juga mulai merasa sesuatu. Setelah tenda berdiri, kami mulai sedikit santai. Langit sudah gelap sepenuhnya, dan suhu mulai turun drastis. Kami makan seadanya, cuma mie instan dan sisa bekal. Biasanya, momen seperti ini jadi waktu paling seru. Cerita, ketawa, bahkan kadang nyanyi. Tapi malam itu, beda. Obrolan kami pendek-pendek, tawa kami gak lepas. Dan entah kenapa, kami semua seperti menahan sesuatu. "Udah, tidur aja kali ya," kata Rian akhirnya. Gak ada yang protes. Kami masuk ke dalam tenda, menutup rapat, dan mencoba istirahat. Awalnya biasa aja, aku sempat tertidur. Walaupun gak terlalu nyenyak, udara di dalam tenda terasa dingin, dan entah kenapa, bau tanah lembab mulai terasa semakin kuat. Lalu sekitar jam 11 malam, aku kebangun, gak tahu kenapa. Gak ada mimpi buruk, gak ada suara keras. Tapi tiba-tiba aja aku terbangun. Dengan perasaan gak enak, aku membuka mata. Pelan-pelan, gelap, cuma ada sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat celah tenda. Aku mencoba memejamkan mata lagi.
Tapi saat itulah, aku mendengar suara, pelan, seret, seperti kain yang ditarik di atas tanah. Sert, sert, aku diam, mencoba memastikan, mungkin cuma hewan, mungkin cuma ranting. Aku mencoba berpikir logis, tapi suara itu berulang dan terasa dekat. Sert, sert, aku langsung duduk pelan, jantungku mulai berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke samping, melihat Rian yang tidur di sebelahku. Aku pelan-pelan menyenggol dia. Dengar enggak? Bisikku. Dia bergerak sedikit, lalu membuka mata. Apa? Jawabnya pelan. Kami berdua diam, dan suara itu kembali muncul. Lebih jelas, lebih dekat. Sert, sert. Rian langsung kaku. Itu, suara apa ya? Katanya pelan. Aku menggeleng. Kami berdua hanya saling pandang dalam gelap. Lalu tiba-tiba, hihihihi. Suara tawa perempuan. Pelan, tapi jelas. Dekat, banget. Tubuhku langsung kaku. Rian juga. Kami nggak berani bergerak. Suara itu bukan dari jauh. Seolah-olah tepat di luar tenda. Hihihihi. Tawa itu terdengar lagi. Kali ini sedikit lebih panjang. Aku bisa merasakan bulu kudukku berdiri semua. Napas terasa berat. Di dalam tenda, yang lain mulai bergerak. Apaan itu? Bisik Bagas. Suaranya bergetar. Gak ada yang menjawab, karena kami semua mendengarnya. Lalu, dari luar tenda, ada bayangan putih, lewat pelan, dari sisi kiri ke kanan. Gerakannya halus, tidak seperti orang berjalan, lebih seperti melayang. Aku menahan napas. Mataku nggak lepas dari bayangan itu. Rian langsung berbisik, hampir nggak terdengar. Jangan keluar. Aku mengangguk pelan. Walaupun dia mungkin nggak melihat, kami semua diam. Tapi Dito, yang mungkin masih setengah sadar, tiba-tiba bergerak. Gue cek, katanya pelan. Jangan, bisik kami hampir bersamaan. Tapi dia sudah menyentuh resleting tenda. Pelan-pelan dia buka sedikit, cuma celah kecil. Beberapa detik, tidak ada suara. Lalu tiba-tiba, dia langsung menarik resleting itu dengan keras. Set RRRTT. Tangannya gemetar. Mukanya langsung pucat. Dia mundur, menempel ke dinding tenda. Ada pocong. Katanya lirih. Suasana langsung membeku. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Kata itu, cukup. Jantungku berdegup kencang. Aku bisa mendengar detaknya sendiri di telinga. Tapi belum selesai. Dari arah belakang tenda, tiba-tiba muncul suara lain. Tek, tek, tek. Pelan, berirama. Seperti suara tongkat yang dipukulkan ke tanah. Langkah, pelan, mendekat. Tek, tek, tek. Kami semua langsung menghadap ke arah suara itu. Walaupun kami tidak bisa melihat apa-apa dari dalam tenda. Suara itu berhenti, tepat di belakang kami. Dan kemudian, suara perempuan tua. Serak, pelan, tapi jelas. Balikin. Punya saya. Aku langsung merasakan dingin yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuh. Tidak ada yang berani menjawab. Tidak ada yang berani bergerak. Suara itu terdengar sangat dekat. Seolah-olah tepat di balik kain tenda. Balikin. Nada suaranya berubah sedikit. Lebih dalam. Lebih berat. Punya saya. Aldi mulai gemetar. Aku bisa merasakan tangannya mencengkram lenganku. Gue takut. Bisiknya. Aku juga. Tapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Kami hanya bisa diam, menunggu, berharap semua ini berhenti. Beberapa detik, tidak ada suara. Lalu tiba-tiba, duk, sesuatu menghantam bagian luar tenda. Kami semua refleks menunduk. Duk, duk, seperti ada yang memukul atau mencoba masuk. Aldi hampir menangis. Jangan keluar, jangan keluar. Ulangnya pelan. Dito menutup wajahnya. Bagas yang biasanya paling santai, sekarang diam tanpa suara. Rian hanya menatap ke arah kain tenda. Matanya tegang. Lalu, semua tiba-tiba berhenti. Sunyi, sangat sunyi. Tidak ada suara. Lagi, tidak ada tawa. Tidak ada langkah. Tidak ada ketukan. Hanya napas kami yang terdengar berat. Kami tidak berani memastikan. Tidak ada yang berani membuka tenda. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa panjang. Kami duduk dalam diam, menunggu, tanpa tahu apa. Sesekali, aku merasa seperti ada bayangan yang lewat di luar tenda. Tapi aku tidak yakin, atau mungkin, aku tidak ingin yakin. Malam itu terasa tidak ada habisnya. Dingin semakin menusuk, bau tanah semakin kuat, dan perasaan diawasi
tidak pernah hilang. Kami tidak tidur sama sekali. Tidak ada yang berani memejamkan mata, karena setiap kali kami mencoba, suara itu seperti kembali, kadang pelan, kadang hanya sekilas, seperti mengingatkan bahwa kami tidak sendirian. Dan di tengah malam yang panjang itu, aku mulai sadar satu hal. Apapun yang kami lakukan di bawah tadi, apapun yang kami ambil, itu bukan sesuatu yang bisa kami abaikan, karena sesuatu di luar sana sedang menunggu, dan mungkin tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Pagi harinya datang tanpa benar-benar terasa seperti pagi. Gak ada momen di mana kami bangun dengan segar atau merasa hari baru dimulai. Yang ada cuma perubahan warna langit dari gelap jadi abu-abu pucat, lalu perlahan terang, tapi suasananya tetap terasa berat. Udara dingin masih menusuk, dan bau tanah lembab yang semalam kami rasakan masih ada, bahkan lebih kuat. Kami semua duduk diam di dalam tenda beberapa saat. Gak ada yang langsung bicara. Wajah kami pucat, mata merah karena semalaman gak tidur. Bahkan Dito yang biasanya paling banyak omong, sekarang cuma menunduk sambil mengusap wajahnya. Pelan, akhirnya Rian yang buka suara. Kita turun hari ini. Gak ada yang membantah, gak ada diskusi. Semua langsung setuju, karena dalam kondisi seperti itu, gak ada satupun dari kami yang punya keberanian untuk lanjut naik. Kami keluar dari tenda pelan-pelan. Sinar matahari pagi menembus sela-sela pohon, tapi anehnya gak terasa hangat. Justru masih dingin, seperti malam belum benar-benar pergi. Aku melihat sekeliling. Tempat itu terlihat normal. Gak ada jejak apapun dari kejadian semalam. Gak ada bekas pukulan di tenda. Gak ada jejak kaki. Gak ada apa-apa. Seolah-olah semua yang terjadi hanya mimpi. Tapi kami tahu, itu bukan mimpi. Kami beres-beres dengan cepat. Gak ada yang santai, gak ada yang ngobrol. Semua seperti ingin segera pergi dari tempat itu. Aldi terlihat paling berbeda. Dia diam, dari tadi cuma duduk, menatap kosong ke arah hutan. Bantu beresin, kata Bagas. Aldi gak langsung merespon. Beberapa detik kemudian baru dia menoleh pelan. Oh, iya, gerakannya lambat. Tidak seperti biasanya. Aku memperhatikan dia, tapi aku gak bilang apa-apa. Setelah semua beres, kami mulai perjalanan turun. Jalurnya seharusnya jelas. Kami masih ingat arah datang semalam, dan secara logika, turun harusnya lebih mudah. Awalnya memang terasa biasa saja. Kami berjalan berurutan. Rian di depan, aku di belakangnya, lalu Bagas, Dito, dan Aldi paling belakang. Beberapa menit pertama, semuanya normal. Tapi lama-lama, ada sesuatu yang terasa aneh. Aku mulai merasa, jalur yang kami lewati seperti familiar. Terlalu familiar. Aku melihat sebuah batu di sisi jalur. Bentuknya agak unik, seperti setengah lingkaran. Aku yakin, aku pernah melihatnya. Kataku pelan, ini. Kayaknya tadi kita lewat sini deh. Rian berhenti. Dia melihat sekeliling. Perasaan gak deh. Kami lanjut jalan lagi. Tapi beberapa menit kemudian, kami menemukan lagi tempat yang sama. Batu itu, akar pohon yang melintang, dan satu pohon besar yang batangnya miring ke kanan. Kami semua berhenti. Loh, kata Bagas. Ini kan, lanjut Dito. Rian mulai terlihat tegang. Kita tadi lewat sini ya? Aku mengangguk pelan. Iya, gue yakin. Suasana langsung berubah. Kami saling pandang. Gak ada yang mau ngomong duluan. Tapi semua mulai merasa hal yang sama. Kami seperti muter. Coba lanjut lagi, kata Rian akhirnya. Kami jalan lagi, lebih cepat. Seolah-olah kecepatan bisa membantu kami keluar dari situ. Tapi tidak. Beberapa waktu kemudian, kami kembali lagi ke titik yang sama. Batu itu, pohon itu, dan jalur yang sama. Perasaan panik mulai muncul. Ini nggak benar, kata Bagas. Harusnya kita udah jauh dari sini, tambah Dito. Aku mulai merasakan jantungku berdetak lebih cepat. Jangan panik dulu, kata Rian, mencoba tenang. Tapi suaranya nggak setenang biasanya. Kami memutuskan untuk istirahat sebentar. Duduk di atas akar pohon, mencoba menenangkan diri. Tapi justru di situ, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Saat kami diam, tiba-tiba terdengar suara, pelan, seperti orang menangis. Dari kejauhan, aku langsung menoleh. Dengar enggak? Bisikku. Rian mengangguk pelan. Suara itu lirih,
tapi jelas. Tangisan perempuan, putus-putus, seperti sedih, tapi juga menahan. Beberapa detik kemudian, suara itu hilang, digantikan oleh tawa pelan. Hihihi, sama seperti semalam. Kami langsung kaku. Jangan dengerin, kata Rian pelan, tapi suara itu seperti datang dari berbagai arah. Kadang di kanan, kadang di kiri, kadang terasa dekat sekali. Aldi tiba-tiba berdiri. Kami semua langsung menoleh. Dia bengong, menatap ke arah hutan. Matanya kosong. Ada nenek manggil, katanya pelan, suaranya datar, seperti bukan dia. Kami semua langsung panik. Jangan dengerin, kataku cepat, tapi dia tidak merespon. Dia melangkah, pelan, masuk ke arah hutan. Stop, teriak Bagas. Tapi Aldi terus jalan, seolah-olah ada yang menarik dia. Langkahnya pelan, tapi pasti. Aku langsung berdiri dan mengejar. Rian dan Dito juga ikut. Kami menarik tangannya. Sadar, kataku. Dia berontak, tidak keras, tapi cukup untuk membuat kami kesulitan. Lepasin, dia manggil, katanya pelan. Nada suaranya aneh, bukan seperti dia bicara biasa. Seperti ada yang membisikkan lewat dia. Akhirnya kami berhasil menarik dia mundur. Dia jatuh terduduk, napasnya berat. Lalu tiba-tiba, dia diam, benar-benar diam. Seperti tidak terjadi apa-apa. Aku masih memegang tangannya. Dan saat itu, aku melihat ke arah hutan. Di antara pohon-pohon, ada sesuatu. Sosok, berdiri. Jaraknya mungkin sekitar 10 meter dari kami. Nenek, bungkuk, rambutnya panjang. Putih semua, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus, pakaiannya lusuh. Dan yang paling membuatku tidak bisa bergerak adalah wajahnya. Dia mengangkat sedikit kepalanya. Matanya hitam, kosong, tidak ada putihnya sama sekali. Dan dia tersenyum, pelan, lebar. Aku tidak bisa bicara, tubuhku kaku. Aku ingin memperingatkan yang lain, tapi suaraku seperti hilang. Beberapa detik, kami saling menatap. Atau mungkin, dia yang menatapku. Lalu, dia perlahan mundur, masuk ke dalam bayangan pohon, dan hilang. Aku langsung menarik napas dalam. Lihat, enggak, tanyaku pelan. Yang lain menggeleng. Lihat apa? Tanya Rian. Aku tidak langsung menjawab. Aku hanya menggeleng pelan. Enggak, apa-apa. Aku tidak yakin mereka siap mendengar itu. Kami memutuskan untuk terus berjalan. Kali ini lebih rapat. Tidak ada yang mau berjauhan. Aldi berjalan di tengah, diapit oleh kami. Sejak kejadian itu, dia berubah. Dia lebih diam, kadang berjalan sambil menunduk, kadang tiba-tiba berhenti, lalu tersenyum kecil. Tanpa alasan, aku melihatnya beberapa kali. Senyumnya bukan senyum biasa, tipis dan kosong, seperti meniru sesuatu. Panggilku pelan, dia menoleh. Kenapa? Jawabnya, suaranya normal, tapi ada sesuatu yang berbeda. Lo nggak apa-apa? Dia mengangguk, gak apa-apa. Lalu dia kembali diam. Kami terus berjalan, entah berapa lama. Waktu terasa tidak jelas. Jam di tanganku bahkan seperti tidak bergerak normal. Dan sepanjang perjalanan itu, perasaan diawasi tidak pernah hilang. Kadang kami mendengar langkah di belakang. Saat kami berhenti, langkah itu juga berhenti. Kadang terdengar bisikan, tidak jelas kata-katanya, tapi cukup untuk membuat kami merinding. Dan sesekali, aku merasa seperti melihat sosok itu lagi. Di antara pohon, mengintip, mengikuti, menunggu. Perjalanan turun yang seharusnya mudah, berubah jadi sesuatu yang jauh lebih berat. Bukan karena medan, tapi karena kami tidak tahu apakah kami benar-benar sedang keluar, atau justru semakin masuk lebih dalam. Kami akhirnya sampai rumah setelah perjalanan turun yang terasa jauh lebih lama dari seharusnya. Bahkan saat kaki kami sudah menginjak jalanan desa dan melihat base camp dari kejauhan, tidak ada satupun dari kami yang merasa lega sepenuhnya. Biasanya, momen seperti itu selalu disambut dengan tawa, saling ejek, atau minimal senyum karena berhasil turun dengan selamat. Tapi kali ini, tidak. Kami hanya berjalan pelan, diam, seperti masing-masing masih memikirkan sesuatu yang tidak ingin diucapkan. Saat sampai di base camp, penjaga yang kemarin melihat kami langsung menatap satu persatu wajah kami. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Kali ini lebih tajam, seperti sedang memastikan sesuatu. Kalian, dari atas,
Tanyanya pelan. Rian mengangguk. Iya, Pak. Tadi malam naik, sekarang turun. Penjaga itu diam beberapa detik, lalu mengangguk pelan. Semua turun. Pertanyaan itu membuat suasana langsung terasa aneh. Iya, berlima kok, jawab Dito cepat. Mungkin karena merasa ditanya aneh. Penjaga itu menatap kami lagi. Lama, lalu dia hanya berkata singkat, hati-hati di jalan. Tidak ada senyum, tidak ada basa-basi lain. Kami langsung pamit dan pergi. Sepanjang perjalanan pulang, suasana tetap sunyi. Motor kami melaju di jalanan desa, melewati sawah, rumah-rumah penduduk, dan suara kehidupan yang seharusnya terasa normal. Tapi anehnya terasa jauh. Aku sesekali melihat ke kaca spion, entah kenapa, seperti ingin memastikan tidak ada yang mengikuti. Padahal itu tidak masuk akal. Kami sampai di rumah masing-masing menjelang sore. Saat aku turun dari motor dan masuk ke dalam rumah, perasaan itu masih ada. Perasaan yang sama seperti di gunung. Seperti ada yang belum selesai. Ibuku menyambut biasa saja. Udah pulang. Gimana naiknya? Aku memaksakan senyum. Capek, tapi ya gitulah. Aku tidak menceritakan apa-apa. Tidak tahu harus mulai dari mana. Bahkan untuk mengingatnya saja sudah membuatku tidak nyaman. Malam itu, aku mencoba menjalani semuanya seperti biasa. Makan, mandi, lalu masuk kamar. Aku berpikir, mungkin setelah istirahat, semua akan kembali normal. Kami pikir, semuanya selesai. Ternyata, tidak. Malam pertama di rumah, aku mencoba tidur lebih cepat. Lampu kamar sudah aku matikan, hanya menyisakan sedikit cahaya dari luar yang masuk lewat jendela. Suasana rumah tenang. Tidak ada suara aneh, tidak ada gangguan. Awalnya, aku mulai terlelap. Tapi di tengah malam, aku terbangun. Sama seperti di gunung, tanpa alasan jelas. Mataku terbuka pelan. Dan saat itu, aku mendengar suara pelan, seret, seret, seret. Tubuhku langsung kaku. Suara itu sama. Persis sama seperti yang aku dengar di luar tenda. Aku mencoba berpikir logis. Mungkin tikus, mungkin suara gesekan sesuatu. Tapi suara itu terlalu familiar. Sert, sert, dari luar kamar. Aku menahan napas. Tidak berani bergerak. Aku menarik selimut sedikit lebih tinggi, menutupi sebagian wajahku. Suara itu semakin dekat, pelan, menyeret, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di lantai. Menuju kamarku, aku menatap ke arah pintu. Gelap, tidak ada apa-apa. Tapi suara itu terus mendekat. Sert, sert, sampai akhirnya berhenti. Tepat di depan pintu kamarku. Aku bisa merasakan jantungku berdegup sangat kencang. Keringat dingin mulai muncul di pelipis. Aku ingin bangun. Aku ingin memastikan. Tapi tubuhku tidak mau bergerak. Aku memilih pura-pura tidur. Berharap apapun itu akan pergi. Beberapa detik berlalu. Sunyi. Lalu, pelan sekali, aku mendengar suara. Bisikan. Dekat. Sangat dekat. Masih ada yang belum dikembalikan. Suaranya serak, tua, dan dingin. Aku langsung menutup mata lebih rapat. Tidak berani bernapas terlalu keras. Tidak berani bergerak. Beberapa saat kemudian, semuanya kembali sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Tapi aku tahu, itu bukan mimpi. Sejak malam itu, semuanya berubah. Teror tidak datang bersamaan, tapi bergantian. Seolah-olah, masing-masing dari kami dikunjungi dengan cara yang berbeda. Rian yang pertama cerita, dia datang ke rumahku beberapa hari setelah kami turun. Wajahnya pucat, matanya cekung. Gue sering lihat sesuatu, katanya pelan. Apa? Tanyaku. Dia diam sebentar, lalu bilang, di kaca. Aku mengernyit. Di kamar gue, di kaca lemari. Kadang pas gue lagi sendirian, tiba-tiba ada bayangan perempuan di belakang gue. Aku langsung merinding. Pas gue nengok, gak ada apa-apa. Tapi di kaca, masih ada. Dia menelan ludah. Rambutnya panjang. Mukanya pucat. Aku tidak perlu bertanya lagi. Aku sudah tahu. Dito juga mengalami hal yang berbeda. Dia bilang, setiap malam, dia sering mendengar suara dari atap rumahnya. Kayak ada yang lompat-lompat. Katanya, awalnya dia pikir kucing. Tapi suara itu terlalu berat. Duk, duk, duk. Seperti sesuatu yang melompat dari satu sisi ke sisi lain.
kadang berhenti tepat di atas kamarnya, lalu diam, menunggu, dan yang paling mengganggu, kadang suara itu disertai tawa pelan. Aldi, dia yang paling parah. Sejak turun dari gunung, dia berubah drastis. Awalnya cuma diam, sering melamun, kadang duduk sendiri tanpa melakukan apa-apa. Kami sempat mengira dia cuma kelelahan, tapi lama-lama perubahannya semakin jelas. Dia mulai jarang merespon kalau diajak bicara, kadang menjawab, tapi tidak nyambung. Dan yang paling aneh, dia sering tersenyum sendiri. Senyumnya tipis, kosong, persis seperti yang aku lihat di hutan waktu itu. Aku pernah datang ke rumahnya. Ibunya bilang, Aldi sekarang sering ngomong sendiri. Malam-malam, aku langsung merasa tidak enak. Apa yang dia omongin, Bu? Tanyaku. Ibunya menggeleng. Gak jelas. Kadang kayak manggil-manggil. Malam itu, aku mencoba menginap di rumahnya. Aku ingin memastikan. Sekitar tengah malam, aku mendengar suara dari kamarnya. Pelan, seperti orang berbicara. Aku mendekat. Pintu kamarnya sedikit terbuka. Dan aku melihat Aldi duduk di pojok kamar, membelakangi pintu. Kepalanya sedikit menunduk. Dan dia berbicara. Pelan, seperti berbisik. Nek, iya. Aku langsung merinding. Aku tidak berani masuk. Aku kembali ke ruang tamu, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Beberapa hari setelah itu, aku mendapat voice note dari Aldi, dikirim tengah malam. Tanpa pesan apa-apa, aku sempat ragu untuk membukanya. Tapi akhirnya aku putar. Suara di dalamnya, pelan, sangat pelan. Suara Aldi, Nek, aku ikut. Lalu, diam. Beberapa detik kemudian, ada suara lain. Seperti tawa pelan, bukan suara Aldi. Aku langsung mematikan. Tubuhku dingin. Aku mencoba menghubungi dia. Tidak diangkat. Keesokan paginya, kabar itu datang. Aldi hilang. Ibunya bilang, pagi itu kamarnya kosong. Pintu terbuka. Dan tidak ada tanda-tanda dia pergi kemana. Tidak ada barang yang dibawa. Tidak ada jejak. Seolah-olah dia pergi begitu saja. Kami mencoba mencari, melapor, bertanya ke teman-temannya. Tapi tidak ada hasil. Sampai sekarang, dia tidak pernah ditemukan. Dan sejak saat itu, kami mulai benar-benar sadar. Semua ini bukan kebetulan, bukan hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Semua ini dimulai dari satu hal kecil, kesalahan yang kami anggap sepele, meremehkan tempat yang bukan milik kami, bercanda berlebihan, tidak menghormati, dan yang paling fatal, mengambil sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Karena ternyata, apa yang kami ambil di sana, tidak benar-benar kami bawa pulang, tapi justru sesuatu dari sana yang ikut bersama kami